Halo, Kembali lagi di ruang ngobrol. Ruang ngobrol. Mas Bagas yang selalu setia pakai kaosnya. Bingung soalnya mau pakai kaos apa nih ke tempat dari sih. Kaosku terlalu banyak pilihannya. Oke, kali ini kita membahas Manga. spin-off-nya Slam Dunk. Wah, betul sekali. Pak Anzai sebelum ngajar. Bukan ya, bukan Bukan spin-off-nya Slam Slam Dunk. Dunk ya. Tapi kalau kalian Bukan penggemar Slam Slam Dunk, kalian akan ngerti ini kira-kira memang mirip Pak Anzai. Pak Anzai. Gitu. Pak Anzai itu Kolonel Sanders. Kolonel Sanders. Yang betul. anunya di sama Sakuragi. sama Sakuragi doing. Nah, aku dulu pertama kali baca ini tuh bukan yang ini, Mas. Di Manga Plus. Pas awal terbit tuh apa nih Sakamoto Days itu. Dan jujur tertariknya karena ini, karena covernya. Iya. Cover chapter pertama tuh ini. Apaan sih gembul ini, judulnya Sakamoto Days. Ya. Tidak terbayang akan menjadi seperti apa. Iya, betul. Kalau Mas Bagas kan pas aku beli aku kasih tahu Mas iki full aksi. Jadi udah ada bayangan kan. Kalau aku nggak ada bayangan akan jadi seperti apa, jadi ketika dikasih volume chapter 1 kayak gitu yang full aksi, mantan pembunuh bayaran, aku langsung anjir, this is good gitu. Ini baru terbit ya? Baru terbit. Ini tayang hari ini nggak? Ini tayang Rabu 25 ya, hari ini terbit. Januari. Hari ini terbit. Hari ini. As always, biasanya kita dapat agak lebih cepat. Yes. Biasanya kita agak lebih cepat. Nah, yang menariknya teman-teman, secara kualitas visual atau gambar biasa saja, lebih shonen banget lah. Maksudnya ya kayak Dragon Ball yang nggak pakai apa ya, kalau dalam bahasa teknik manganya kayak tone, raster yang begitu-begitu, yang visual efek yang macam-macam tuh nggak, dia lebih kuat di goresan kan. Meskipun goresannya juga nggak terlalu presisi amat gitu. Tapi adegan aksinya bagus, sequence-nya bagus. Sequence aksinya ya? Sequence aksinya bagus, dan yang menarik pertama ini kan mirip banget sama Pak Anzai pelatih Sohoku. Terus yang kedua, ini tuh ada vibe-nya John Wick, teman-teman. Kalau teman-teman nonton dan ngikutin John Wick Keanu Reeves itu yang akan keluar film keempatnya, ini tuh mirip banget. Kayaknya memang idenya gitu sih. Mungkin. Pak Anzai campur John Wick jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Karena ini kan pas Slam Dunk, kayaknya pas lagi mau ada project Slam Dunk, terus ini sekalian aja deh keluar. Kayaknya. Dan Pak Anzai itu kan pada saat mudanya memang terkenal killer kan, devil dia tuh. Memang pada saat jadi pelatihnya Sohoku, dia udah tenang, udah orang tua gemuk yang diem aja. Seperti dia gitu. Nggak banyak bicara segala macam gitu. Nah, John Wick sendiri kenapa mirip? Karena John Wick sendiri setelah menikah juga resign dari organisasi pembunuh bayaran, dan dia selama bertugas sebagai pembunuh bayaran itu kredibilitas atau reputasinya tuh benar-benar bagus dan ditakutin, sama seperti Sakamoto, sama persis. Dunianya mungkin agak-agak mirip juga sih. Soalnya mirip. Ada order juga di sini. Order juga, ada high table yang di atas-atasnya yang ya, tapi bedanya memang dengan manga kita tahu persis bahwa nanti akan ada pembunuh bayaran yang ternyata dari luar negeri dan punya ilmu apa, biasanya kayak gitu. Jadi ini ada sebenarnya udah unsur Kenshin-nya juga ya, maksudnya Batosai-nya juga karena pensiun. Tapi vibe-nya kecil sekali kalau Batosai. Kalau si John Wick-nya gede, cuman di sini istrinya nggak mati. Justru jangkar moralnya istrinya untuk membuat dia tidak membunuh lagi gitu loh. Dan ini tuh komedinya kuat banget. Jadi karakter scene ini kan sidekick-nya ya. Ya, sidekick-nya. Narasi ceritanya dari dia malah. Ya, betul. Nah, sumber komedinya tuh dia. Karena dia tuh karakter yang bisa baca pikiran orang. Esper. Dia tuh esper. Jadi jok-jok yang diulang-ulang itu kan pas dia dibunuh. Pas Slave ngomong dibunuh sama si Sakamoto. Padahal itu cuman bayangannya. Tapi itu bener-bener Pak Sakamoto tuh mengirimkan image itu ke dia. Secara sengaja, karena dia tuh mantan anak buahnya gitu. Dan Pak Sakamoto ini memang nggak banyak bicara, jadi komunikasinya sama si Shin itu pakai kayak telepati gitu. Jadi menariknya sih di situ. Seperti ketika nyeritain flashback itu juga Shin ngebaca lewat telepati. Karena boncengan. Kan itu lucu dalam artian maksudku in story flashbacknya itu masuk dalam cerita, bukan terpisah. Bukan diceritakan oleh Pak Sakamoto, bukan oleh istrinya segala macam, tapi
karena kemampuannya si Shin dia bisa. Ini story Ya. gitu loh. Kok kamu tahu? Ya kan tadi Tadi ngebayang kan nih. tadi pas Sakamoto flashback aku di belakang gitu. Oh ya ya. Cuman memang di buku pertama ini Sakamoto ini memang OP sekali, OP sekali gitu. Dan tapi ini biasa teman-teman di manga itu nanti akan ada karakter yang lebih OP lagi, lebih wah ada gitu. Enggak Tapi sih, kalau Sakamoto tetap OP. enggak, ya OP tapi maksudnya di belahan dunia lain tuh ada yang membuat Sakamoto tuh kayak ini nih yang dulu aku belum sempat berantem nih sama ini misalnya. Enggak gitu kok. Ini tuh fokus. Karena aku udah baca di manga plus karena ya. dia udah baca. Jadi fokusnya itu memang benar-benar cuma di Sakamoto dan dunia assassin Jepang. Jadi nggak ada yang kayak John Wick yang dari luar negeri. Ada nanti. Cuman emang Sakamotonya hebat banget. Gitu. Ya sama kayak John Wick kan. Cuman kalau Hollywood kan emang hebatnya tuh realis aja gitu loh. Kalau ini kan sampai ya super bukan super power. Ada yang kayak guru-gurunya Sakamoto itu yang diliatin kuat banget tuh nanti ada. Tapi tidak tergabung di jangan spoiler. Nanti. Jangan spoiler. Nah, yang menarik juga itu ternyata Sakamoto bisa henshin ya. Oh ya, betul. Dia saking hebatnya dia tuh mampu mengendalikan apa ya, ibaratnya masa tubuhnya lah ibaratnya. Sebenarnya enggak gitu sih, Mas. Itu kalau dia kebanyakan gerak aja. Oh, karena kebakar. Dia jadi langsing jadi lagi. Ganteng lagi. Ya, jadi ke wujud optimal. Wujud optimal yang dikangenin sama Shin. Foto dulu selfie dulu. Ngomong masih kurus. Gitu. Tapi abis itu kan Sakamoto sadar dan dia emang dalam satu hari bisa rebound. Itu lucu banget ya. Iya. Dan ini nunjukin kalau ini tuh manga banget. Iya. Dan maksudnya kangen juga sih dapat manga yang kayak gini lagi tuh kangen karena manga-manga lainnya kan kayak actionnya beda lah. Bukan beda, maksudnya kombinasi antara joke sama keseriusannya tuh asik banget lah di sini. Dan yang paling penting tuh buatku adalah aksinya tuh sangat enak dibaca. Aku nggak bisa dibilang mendominasi meskipun ini manga tentang assassination. Bukan assassination, dunia assassin. Bukan. Dunia assassin gitu, assassin modern maksudnya. Tapi yang ditampilkan tuh memang bikin adrenalin gerak juga gitu loh. Lebaynya ada, tapi ya nggak apa-apa emang begitu gitu. Menarik lah. Menarik dan makin kesini tuh nanti ceritanya makin bagus. Ini udah mau dapat anime juga. Jadi safe to say kalau animenya downtrack ini akan bisa meledak. Bocoran penggarap anime atau kapan kira-kira dulu? Nggak inget tahu. Nggak inget, Mas. Ada atau ya nggak inget. Nanti cari sendiri aja. Tapi yang jelas ini punya potensi buat seperti My Hero Academia minimal. Oke. Tapi karakternya les ya. Kalau My Hero Academia bukan ngomongin penjualan. Penjualan. Okay. Dan bisa memungkinkan untuk jadi seperti Jujutsu Kaisen penjualannya yang bisa meledak itu. Karena emang dari volume 1 itu udah. Tapi gambarnya ada agak-agak mirip juga loh sama Jujutsu. Maksudnya kekasarannya. Kasar ya. Raw. Makanya ketika adegan aksi itu enak. Iya. Karena raw. Betul. Terus sebagaimana nanti Chainsaw Man juga ya. Iya. Nanti Chainsaw Man kita rilis. Kita rilis komiknya belum di tangan, paling bulan depan ya. Iya. Paling bulan depan. Pokoknya begitu komiknya rilis nanti kita akan langsung rilis Chainsaw Man. Yang nyambung yang Daris bilang di pertama tadi, kenapa dia tertarik bukan tertarik ya, agak kaget aja dan ini apa sih cover kayak gini gitu kan. Karena memang ini tuh kontradiktif. Komiknya action tapi pemerannya tuh lucu-lucu. Ini tokoh utama kan, Riz? Iya. Jadi udah tua, gendut. Orang-orang juga heran, kok si Gembul ini pembunuh ya? Emang dulunya gimana sih? Kayak gitu kan. Jadi itu aneh, ini kontradiktif banget sama aksi yang ditawarkan gitu loh. Jadi ini aneh tapi bagus. Bagus. Dan ringan. Ya, ringan sekali. Jujutsu itu masih mencoba untuk lore-nya berat. Ya. Ini lore-nya bagus tapi dia contained self-pack aja. Iya. My Hero apalagi ya, My Hero Academia lebih ya. Jadi ini tuh punya potensi seperti Jujutsu. Kalau seperti kayaknya enggak. Kan KNJ itu kan banyak faktor ya. Kita udah pernah jelasin di Exalia ya. Iya, betul. KNJ itu banyak faktor tahu dia bisa seperti itu. Tapi at least ini mungkin bisa seperti My Hero Academia yang penjualannya tinggi. Iya.
kalau animenya beneran downright banget, aku yakin ini akan berarti kan jadi harus fokus Jujutsu sama kedua. adegan aksi dan komedinya sebenarnya. Gitu kan. Harus downright. Eh, Semoga jangan mapal lah. yang tadi kita bilang bahwa jangan apa ya, kalau kita bilang bahwa setelah menikah dia perjanjian sama istrinya memang nggak boleh bunuh lagi, ya itu note-nya ke siapa namanya, Kenshin sebenarnya. Maksudnya Kenshin kan emang udah nggak bunuh orang lagi, gimana pun caranya aturannya no killing, kayak Batman lah, no killing pokoknya. Itu menarik teman-teman, kalau ada kesempatan dan mau membeli gitu, Rekomen banget. Tanpa ada yang aling-aling ya, kan ada yang ini kalau kamu suka kayak gini rekomennya ini, kalau enggak ini tuh kalian suka baca komik aja, baca ini pasti seneng kok. Betul sekali, betul. Karena komiknya beneran enteng, ringan, tapi nggak semua umur ya, apa adegan pembunuhannya Nah cukup. itu yang aku mau tanyain, kenapa nggak level ya? Enggak lah mas, ini tuh lebih ringan dari. Tapi enggak. gitu-gituan ya, Riz? Nggak terlalu apa, maksudnya nggak terlalu yang ditunjukin gore banget. Iya sih, nggak di highlight. Nggak di highlight, gitu. jadi highlightnya itu masih di adegan aksinya aja, bukan pembunuhannya. Iya betul. Iya sih. Covernya pembunuhan, tapi tekanannya itu ada di gelutnya. Ya kayak adegan-adegan bunuh-bunuhan itu ada vibe visualnya One Piece juga, maksudnya yang cuma sekedar aja gitu. Sekedar aja. Makanya kenapa kok nggak level? Memang nggak sampai level. Beda sama CSM, nanti kan dia kan di Akasha ya, karena emang kontennya cukup kontennya. Tapi itu dibahas nanti ya. Oke. Kayaknya itu dulu untuk manga terbarunya Sakamoto Days, Alex Media ya. Dibeli ya. Bagus. Di kanal-kanal terdekat yang kalian bisa dapetin. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di obrolan manga selanjutnya.